Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Rahmawan dari SMK BPP Bandung, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor induk mahasiswa saya 2214050. Saya hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG Daljab tahun 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang telah mendoakan saya sehingga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan PPG dalam jabatan kali ini. Terima kasih juga kepada keluarga yang telah mensupport, istri dan anak-anak, lalu kepada Bapak Ibu dosen, guru pamong dan teman-teman semua yang ada di kelas, lalu kepada sekolah, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mensupport segala sesuatunya yang berkaitan dengan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan karena tentunya saya masih dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan yang paling penting bisa menerapkan ini pada saat pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, tapi kelihatannya banyak yang tidak masuk ya, dari 15 ini hanya cuma 9 orang, berarti ada 6 yang tidak masuk. Oke, nggak apa-apa ya, kita belajar seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan KM dipimpin, Ki dipimpin juga Ki. Sebelum belajar, Sebentar Ki, saya duduk dulu Ki. Oke, selesai. sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sikap demi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya, pembiasaan kita setiap sebelum memulai pembelajaran kita selalu menyanyikan apa? Wajib nasional atau lagu kebangsaan kita. Oke, silakan kalian seperti biasa dipimpin sama Pak Ajwin untuk memulai menyanyikan lagunya. Silakan Ajwin. Lagunya apa sekarang? Lagu Ajwin? Oke, Mari tunggal kembali tua. Bandung, ibu kota periangan. Bandung, kota kenang-kenangan. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari tunggal kembali. oke, silakan ya. Arif Awal Hidayah. Kita masuk ini ya. Terus Ajwin. Ajwin. Oh, Ajwin kurang dasinya ya. Nanti kedepannya dipakai dasinya ya. Ajwin baru Bandung. Sakit. Ihan. Risa. Sakit. Rizky Yulian. Hadir. Hadir.
Iya, Pak. Setidaknya dengan orang tua kita. Nah di PPO juga ada. Tapi sebelum ke pewarisan, ke materi hari ini, saya mau tanya dulu nih. Di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Saya Pak. Iya Pak. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang akses atau modifier Pak. Akses apa? Akses atau modifier. Betul ya, maksudnya apa? Hak akses atau modifier dalam kelas yang bisa kita akses. Nanti atribut apa yang bisa kita akses, metode apa yang bisa kita akses ditentukan pakai modifier. Modifier gitu kan ngomongnya modifier atau hak akses. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, iya. Pembelajaran sebelumnya kita belajar hak akses dan itu hak akses sama cara buat itu. Apa ayo ada yang bantuin keyword apa menggunakan itu ya. Jadi keyword di situ kemarin digunakan untuk apa? Hari ini yaitu tentang pewarisan. Oke, saya next dulu karena kursornya besar, jadi saya harus next di sini. Oke, untuk sekarang tujuan pembelajaran kalian bisa belajar di bawah dan di bawah depan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini kalian bisa memahami konsep dasar pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman. Jadi yang paling sederhana, kalian bisa nanti bikin kelas turunannya, lalu kalian bisa menjalankannya dengan bahasa pemrograman PHP. Lalu yang keduanya mempresentasikan konsep dasar pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, seperti kemarin ya pertemuan sebelumnya, karena kita tidak bisa menggunakan web, berarti kita mau bikin pakai HP, ya, menggunakan kemarin apa? Online dengan bahasa PHP. Oke, kita langsung masuk saja sebelum saya bahas materi intinya. Saya mau menunjukkan ke kalian dulu sebuah video. Videonya nyambung nggak nyambung tapi harus disambungin, ya. Ini video buat stimulus kalian mengenai pewarisan. Oke, silakan simak videonya baik-baik. Pasti kamu sudah familiar dengan kelas kucing Persia, bukan? Sebagian besar orang pasti tidak asing lagi dengan kelas kucing ini. Mereka memiliki penampilan yang lucu dan sangat memuaskan. Saat ini ada beberapa jenis kucing Persia yang sangat populer dan banyak digemari sebagai hewan peliharaan. Masing-masing jenis memiliki ciri dan harga yang berbeda-beda. Berikut ini kucing memang telah merangkum 4 jenis kucing Persia beserta harganya. Yuk tonton video ini sampai selesai ya. Persia Himalaya. Kucing Persia Himalaya. Oke, saya langsung saja bertanya di sini. Kita masuk lagi ke materi. Saya mau tanya dulu ke kalian. Setelah menyimak video, apakah ada faktor keturunan yang mempengaruhi jenis kucing yang ada dalam video tersebut? Ada ya? Ada nggak? Ada. Tadi kalian ada setidaknya 4 jenis kucing Persia. Saya jangan dulu jauh-jauh ya dengan kucing Persia. Kalian suka lihat kucing kan? Kucing kan hewan yang paling umum kita lihat ya, selain tikus. Kalau tikus malam-malam, kalian suka lihat lalu lalang tikus got gitu. Nah, selain tikus kan yang sering kita lihat kucing, karena kucing itu banyak populasi. Nah, kucing yang kalian lihat, yang kalian suka lihat nih, di sini ada di sekolah gitu. Kan ada kucing warna oranye tuh induknya. Nah, ketika induknya warna oranye, kemarin kan melahirin kucingnya, ada juga yang warna oranye anaknya gitu. Ada kan ya? Nah, berarti yang akan dulu bahas ini pertanyaan buat kalian. Yang kedua, apa yang membedakan kucing yang ada di video dengan kucing yang sering kita lihat? Apa yang beda ini? Bedanya ada fisiknya. Kata Reva apa? Ada fisiknya. Terus untuk fisiknya, kalau yang kita lihat itu kan rata-rata bulunya pendek ya. Kalau yang itu mah bagus, bulunya tebal kayak boneka gitu. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi?
Tadi yang kalian lihat dari muka ini, hidung. Hidungnya beda. Kalau hidung yang sering kita lihat mah gede hidungnya. Kalau Persia, tapi tergantung Persianya kan tadi ada flat nose, apa sama pink nose. Ada yang kecil, ada yang pesek gitu. Beda ya. Terus yang ketiga, ini yang bakal kalian buat nanti di LKPD. Nanti saya akan kasih ke LKPD. Nanti akan buat kalian ini buatkan dalam kode program PHP kelas induk. Kelas induk itu kelas induknya nanti saya contohkan juga. Lalu dan kelas saya berdasarkan pada video tersebut. Begitu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini saya mau sedikit dulu kasih materi kalian. Ini sedikit ya, jangan ulang saya lupa. Ini kan tidak jalan. Oke, saya pindahin dulu. Nah, saya mau bahas dulu nih tentang pewarisan. Jadi pewarisan atau inheritance itu bisa juga kita gunakan dalam pemrograman. Contohnya, fungsinya buat apa? Fungsinya tentu saja untuk menghemat penulisan kode program ke depannya. Karena ketika kita sudah punya kelas induk, satu kelas, kita bisa turunkan dan lebih efisien. Lalu di situ ada tuh inheritance itu apa? Yaitu sifat yang merupakan kelas turunan dari kelas yang lainnya. Nah, kelas yang baru ini disebut juga dengan subclass atau kelas child. Dan kelas yang bukan disebut juga kelas parent. Jadi kalau dari video itu kira-kira kelas parentnya apa? Saya mau tanya kalian ini, tanya dulu. Kelas yang bisa menjadi kelas inti dari video yang tadi kalian tonton apa? Kalau mau bahas kuci, kelasnya apa berarti? Kelasnya apa? Kucing. Kalau hewan terlalu luas ya? Bisa juga hewan, misalnya hewan berkaki 4 kelasnya. Bisa nanti turunan kelasnya kelas kucing. Nanti dari kelas kucing ada turunan lagi, tadi ada apa kelas? Tikus mah makanan. Tadi ada yang bilang tikus. Kelas tikus. Tapi kalau ada memang di video tadi boleh ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, contoh dari apa yang depan? Contoh sederhana dari pewarisan. Ini untuk masuk ke materi PHP-nya ya. Jadi misalkan kita memiliki dua buah kelas dan kita beri nama kelas yang pertama tadi misalkan kucing, kelas A. Nah, pada kelas A atau kelas kucing itu terdapat properti dan metode. Dengan inheritance kita dapat mengakses metode dan properti dari kelas kucing. Jika diturunkan ke kelas B misalkan kelasnya apa tadi? Persia. Jadi Persia itu merupakan turunan kelas dari kucing. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, cara untuk membuat kelas itu simpel ya. Cara untuk membuat kelas itu yang pertama, jadi kita untuk membuat kelas turunan, kita memerlukan keyword extend. Jadi kalian tinggal tambahin extend, misalkan seperti ini. Kemarin kan yang kelas itu gampang ya. Ini kelas terus nama kelasnya apa? Nama kelas. Terus belum berawal belum tutup. Nah, di sini ada metode, ada atribut. Seperti itu kan simpelnya. Nah, kalau kalian pengen membuat tidak usah mengulangi yang ada di dalam kelas ini, kalian tinggal tambahkan tambahin keyword extend setelah nama kelas baru yang kita buat diikuti dengan nama kelas parentnya. Jadi misalkan seperti ini ibaratnya ini jelas ya, kita lanjuti. Nah, ini untuk contohnya, kebaca nggak? Baca. Ini untuk contohnya seperti yang tadi saya tulis ya. Misalkan contohnya ini di depan kita punya sebuah kelas manusia. Nah, kelas manusia ini kita beri apa namanya? Yang relevan namanya kan namanya apa? Ya, level kalau dalam kelas itu disebutnya apa? Tadi disebutin ya, kalau apa tadi atribut. Nah, kalau function ini disebutnya apa? Di sini ada atribut, ada metode. Tadi kelas manusia itu ada atribut namanya nama, lalu ada sebuah metode ditandai dengan function, metodenya apa? Sapa. Nah, ketika kita buat sebuah kelas baru di bawahnya, guru manusia bukan? Manusia ya. Misalkan kita buat kelas baru, kelas guru extend manusia. Hello, nama saya Nawan, saya adalah seorang guru. Jadi ketika balik lagi ya, lagi seperti ini, balik lagi di sini. Ketika function yang ada di kelas manusia kita panggil, ini kan sebenarnya bukan ini
turunan objek dari guru ya, bukan objek dari manusia. Tapi ketika kita panggil sapa, function sapa yang ada di kelas manusia, itu hasilnya bisa dipanggil seperti ini. Jadi hello, nama saya Lukman Rahmawan, itu yang sapa yang dari kelas manusia. Lalu saya adalah seorang guru, itu adalah metode yang di apa tadi? Yang di kelas guru. Seperti itu. Masih saya tanya di kelompoknya. Oke, ini nama-namanya untuk diskusi kelompok. Siap? Sudah? Saya cek dulu nih ya namanya ya. Azwin, ada kelompok satu yang ada berapa orang? Dua. Terus kelompok dua yang ada berapa orang? 3. Kelompok 3 yang ada? 4. Berarti ya sama jumlahnya. Yang di kelompok 3 mungkin bisa pindah satu kelompok 1 ya. Siapa yang pindah? Saya Pak. Oke, sama. Aman ya? Sudah? Tidak ada interupsi lagi? Oke, berarti kelompok 1 ditambah sama juga. Oke, silakan duduk berkelompok. Atur kelompoknya supaya enak. Kalau bisa seperti ini, kelompok 1 di depan, kelompok 2 di tengah-tengah, kelompok 3 di depan. Oke, hari ini saya berikan dulu. Nama kalian ya, ini. Aduh, saya lapar ya. Aduh, jadi salah. Sama, balik dulu sama juga. Oke ya, kalian bisa ini nih. Kalau ada yang mau pakai buku boleh bukunya. Nah, di belakang itu kan ada lembaran kosongnya. Di situ lembar kerjanya. Nah, yang pertama kalian buat dulu kelasnya. Yang ada di situ kira-kira bisa kalian buat berapa kelas? Ya tadi di situ kira-kira bisa buat berapa kelas? Yang jadi gurunya mungkin tadi kelas yang pertama yang jadi induknya kelas apa? Kelas kunci. Nah, kelas turunannya adalah kelas yang ada di situ. Ya, kelas turunannya Persia. Terus kira-kira dari kelas Persia ada turunannya lagi nggak? Ada berapa? 4. 3. Pikir lagi turunannya. Oke, paham kayak gini ya? Kalau misalkan cuma sampai 2 turunan, ya nggak apa-apa. Kayak 1 keturunan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dari turunan Persia, mau kalian bikin turunan lagi, bebas. Oke ya? Sip, oke, siap, selamat mengerjakan. Saya lihat dulu nih waktunya. Kita berapa jam diskusinya? Berapa jam diskusinya? 3 jam setengah. 3 jam setengah. 4 jam 1. Jadi seperti biasa ya, kalian buat dulu di LPD, lalu nanti buat kode programnya di online PDB. Setelah itu presentasikan di depan. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh tanyakan ya. Oke. Jangan lupa. Ini gimana? Ya. Enggak gila, ini mah kelas kecilnya ini bebas menulis.
Kayak biasa ya, yang presentasi maju ke depan, kelasnya mulai sama gue. Yang presentasi maju ke depan, aja berbeda. Berbeda pokoknya. Pokoknya kayak berjalan sih. Pak. Berjalan. Metodenya berjalan. Kira-kira kalau kucing ngapain? Duduk. Duduk, main. Jalan. Kalian bikin online GDP kayak biasa ya, nanti linknya di share, nanti kita pilih di depan itu kalian diketik dulu. Wah, ini ada promo nih, dikirim diskon cuma 12. Kemarin aku juga. Shopee nanti Shopee. Iya. Beli jus dibonusin juga. Jus alpukat terus ada bonusin jus ini jus jangan enggak asli kemarin aku. Ya nggak tahu Kalau saya masuk kan kalau ini gini kan kalau apa? Nanti air ini kan. Iya Bang. Kita tempat diskusi gimana? Kalau misalnya nih ya kan si nya ini di nanti ditulisnya extendnya atau versi atau kunci atau dua-dua Dan Indonesia ya, kamu mengambil turunan dari mana? dari versi Kalau mengambil dari turunan dari Persia berarti ke Persia, tapi nanti otomatis yang atasnya juga jadi milik kelas turunannya kayak gini lah. Ini kan orang tuanya nih, ini anaknya dari kelas kucing teh turun ke Persia, berarti kan Persia teh anaknya kucing. Kalau kamu bikin lagi turunan dari Persia, Ibu kan cucu sini. kucing kan, nah secara otomatis sih saya kali itu bisa akses ini. Maksudnya, tapi kalau misalkan Persia terus kayak tadi Persia itu ada flat nose bikin lagi kelas flat nose extend Persia. Nah, nanti secara otomatis bisa juga ini bikin kelas jenis bisa diakses. Jadi kamu nggak usah bikin lagi fungsi dulu kalau bisa berjalan dan secara otomatis si cucu ini Kan kamu yang jelasin. Mau lagi. Aku Isinya mau Far sama sekilas. Siapa sih? Dede.
Saya bantuin sama Ihan. Maksudnya apa? Tiga hidung kamu dah. Nah, kan ini membuat kelas kucing. Nah, di kelas kucing teh ada atributnya 2, ras sama jenis. Terus function teh metodenya. Jadi si kucing teh di sini kita bisa sedang duduk ditulisnya sama. Jadi si fans kucing jenis Persia teh extend di sini ke kucing. Jadi nama yang di atas itu si yang dibuat atribut sama metodenya teh udah berjalan di sini. Hasilnya kayak gitu. Udah sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, siapa yang presentasi, siapa yang operasi? Ada si Pembukaannya bagus, apa? Ya, nanti kesini pembukaannya bagus. Maju sini, maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin menjelaskan tentang membuat kelas kucing. Jadi yang pertama tentunya harus ada ini awalan PHP, terus membuat kelas kucing. Ini atributnya ras, terus functionnya dulu Fungsinya dulu, terus ada fungsi berapa metode apa itu? metodenya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 3 akan membahas kelas kucing. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, bagus ya. Tapi dari ketiga kelompok ini ternyata saya kira bakal sama gitu ya bentuknya. Ternyata masih ada satu pemahaman yang harus diluruskan gitu ya. Soal yang tadi itu yang di kelompok berapa ya? Yang di kelompok asma seingat saya di sini. Yang lainnya sudah bagus, cuman mungkin ini ada yang Ada jenis kucingnya, misalnya versinya jenisnya apa? oh gitu. Tapi ini di sini ada atribut nih. Ini atribut kan satu itu ngambil dari mana? Dari sini kan ya? Ya. Dari Persia ya. Ini ada kebingungan sebenarnya, tapi hasilnya berjalan dengan baik kan? Jadi seperti itu fungsinya ketika kita punya inheritan atau turunan, itu bisa memudahkan kita nggak perlu nulis banyak-banyak. Sebenarnya sama sih kalau kita pakai pemrograman berorientasi objek untuk untuk mengukur kalian paham atau tidak dengan materi yang tadi diberikan. Saya akan berikan soal latihan tes. Waktunya hanya 5 menit. Kalian silakan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi sebelum mengerjakan, silakan simpan dulu bukunya di bawah, biar tidak menyerong. Biar kalian ya, silakan kalian lihat di online versinya. Namanya ini quiz PBO
Oke, silakan kalian kerjakan ya, waktunya 5 menit. Dimulai dari Syukara. Sudah. Santai aja ya. Masih 3 menit lagi. Oke ya, semuanya sudah masuk nilainya. Alhamdulillah. Ya, nilainya juga lumayan bagus. Oke, alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah sampai ke tahap evaluasi dan sudah kalian kerjakan. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Kita belajar tentang apa hari ini? Oke, Kiki belajar tentang apa, Kiki? Tentang ras kucing. Perbedaan. Ya, tentang apa? Tentang ras kucing ya. Pertama betul kita belajar tentang ras kucing. Terus ada yang lagi menambahkan pembelajaran itu tentang PPO-nya apa? Kalau kamu lebih ke pewarisan isinya. Iya, kita belajar tentang pewarisan fisiknya. Karena fisik itu kan atribut kita ya, atribut kucingnya, baik itu warna bulu, jenis bulu, terus apa lagi? Jenis bulu. Oh bentar, pas sekarang. Tadi teh udah bikin, kita juga udah tahu cara bikin kelas induk sama turunannya. Ya, betul. Itu ya, ada lagi? Udah, itu aja Pak. Jadi kita belajar bikin kelas, terus bikin kelas turunannya, lalu apa hubungannya? Dan mungkin pembelajaran hari ini saya cukupkan. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang polimorfosis. Jadi polimorfosis itu bagian sama juga ya, konsep dari pemrograman berorientasi objek. Hampir sama dengan pewarisan. Nanti kita belajarnya di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin dari saya cukup seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian, partisipasinya yang sangat baik hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.